3. Hello guys, welcome back to me as your teacher Muhammad Noval Robani Zuri. Sekarang kita akan mempelajari what is explanation text. Today we are going to learn definition and purpose. Apa sih itu explanation text? Kemudian tujuan-tujuan explanation text dibuatnya itu untuk apa, kemudian isinya apa saja. Lalu kita akan belajar unsur kebahasaan di dalam teks tersebut. Kemudian unsur kebahasaannya, unsur kebahasaan seperti apa yang digunakan, rumus-rumusnya seperti apa, dan unsur kebahasaan yang di dalamnya itu apa saja yang dapat digunakan. Kemudian contoh dari penggunaan struktur dari teks tersebut agar lebih mudah kalian memahami strukturnya. Dan juga saya akan memberikan contoh-contoh dari explanation text. Now, what is the definition and the purpose of explanation text? Explanation text is a text which tells processes relating to forming of natural, social, scientific, and cultural phenomena. Explanation text adalah teks yang menjelaskan yang berhubungan dengan terbentuknya sebuah fenomena alam, fenomena sosial, dan fenomena sains, dan sebuah kebudayaan. Jadi teksnya itu menjelaskan bagaimana sih terbentuknya sebuah bencana alam, sebuah kebudayaan, bagaimana kebudayaan itu bisa terjadi dalam sebuah komunitas tertentu dan sebagainya. Explanation text is to say why and how of the forming of the phenomena. Di dalamnya akan menjelaskan kenapa dan bagaimana sebuah kejadian atau sebuah fenomena itu bisa terjadi. It is often found in science, geography, and history textbooks. Dan biasanya teks-teks ini dapat ditemukan dalam buku-buku sains, buku-buku sejarah, dan buku-buku geografi. And then the language feature of the text is first featuring generic participants. Yang pertama terdapat generic participant, yaitu sebuah kata atau kata-kata istilah yang akan dibahas di dalam teks tersebut. Misalkan apabila kita akan menjelaskan bagaimana sebuah matahari itu dapat menyinari bumi, pasti di dalamnya terdapat kata istilah the sun, atmosphere, and etc. Atau misalnya terbentuknya sebuah hujan, sirkulasinya bagaimana, pasti akan terdapat sebuah kata rain, and then evaporize, and etc. And the next is using chronological connection, menggunakan chronological connection. Di dalamnya biasanya to begin with, next, first, second, and etc. Itu untuk biasanya untuk menjelaskan tahapan-tahapan bagaimana sebuah fenomena itu dapat terjadi. Biasanya ada tahapan pertama, kemudian tahapan kedua, dan seterusnya. And then the third is using passive voice pattern. For the passive voice pattern ini menggunakan simple present tense kemudian dijadikan pasif. The fourth is using simple present tense, dan pastinya menggunakan simple present tense karena ini adalah sebuah fenomena alam dan biasanya sudah sering terjadi. And then the generic structure atau struktur dalam teks tersebut. Yang pertama, terdapat general statement pada paragraf pertama, biasanya untuk stating the phenomenon issues which are to be explained. Biasanya menjelaskan atau memberikan sebuah informasi umum kepada sang pembaca, yang mana informasi ini biasanya sudah sering terjadi kepada
pada pembaca, atau apabila para pembaca tidak tahu mengetahui akan isu-isu tersebut, biasanya harus dicantumkan agar mereka mendapat gambaran apa yang akan mereka baca. The next, sequence explanation. For the second paragraph is sequence explanation, stating a series of steps which explain the phenomena. Biasanya di paragraf kedua ini langsung menjelaskan bagaimana tahapan-tahapan dari fenomena tersebut, bagaimana bisa terjadi, dan isinya pasti adalah why and how that phenomenon can be occurred. And the last is concluding statement. This one is ini pada paragraf terakhir bisa dijadikan pilihan ada atau tidak, dan biasanya memiliki berisi a strong concluding paragraph or sentence that draws everything together will add more validity to your explanation. Ini untuk tambahan agar sang pembaca menjadi lebih yakin dengan teks yang kalian tuliskan. That's all for my presentation. Next, we'll see you in the next video.